Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Fitrian. Perkenalkan, nama saya Laya Rahilia. Perkenalkan, nama saya Maftu Basuni. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq dari Saya Sainan Fatima. Saya Siti Nur Alisa dari kelas 1C jurusan Pendidikan Biologi, kelompok 4 Teknik Laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan yang mudah meledak, eksplosif, dan cara penanganannya. Bahan mudah meledak yaitu zat padat atau zat cair atau campuran keduanya yang dapat bereaksi sehingga menghasilkan gas. Contoh bahan kimia yang dapat menghasilkan gas yaitu nitrat dan eter. Cara penanganan bahan mudah meledak ini yaitu dengan cara melakukan eksperimen di udara terbuka atau di lemari uap. Yang kedua, apabila sifat bahan tersebut belum jelas, gunakan terlebih dahulu dalam jumlah kecil dalam penangas air. Lalu menggunakan masker pelindung saat melakukan pekerjaan dan gunakan peralatan yang kondisinya baik. Contohnya terbuat dari kaca tebal dan stabil oleh tekanan yang tidak mudah pecah. Di sini, saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis kelompok bahan kimia, yaitu iritan, di mana iritan ini bersimbol Xi. Bahan kimia ini bersifat iritasi yang dapat menyebabkan gatal-gatal, iritasi, serta luka bakar pada kulit. Nah, jika terpapar dengan bahan kimia ini, kita bisa langsung menyucinya dengan air, mengalirinya dengan air. Dan jika butuh pertolongan lebih lanjut, bisa langsung periksakan ke dokter. Saya akan menjelaskan tentang bahan kimia mudah teroksidasi atau oxidizing. Penyebab terjadi kebakarannya umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang sangat panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Bekerja dengan bahan kimia oxidizing membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktis. Jika tidak, resiko kebakaran akan sangat mungkin terjadi. Adapun beberapa contoh bahan kimia yang bersifat oxidizing, misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Bila suatu saat Anda bekerja dengan kedua bahan tersebut, hindarilah panas, reduktor, serta bahan-bahan mudah terbakar lainnya. Cara penanganan bila terkena bahan kimia oksidator. Yang pertama, suhu ruangan dingin dan berventilasi. Yang kedua, jauhkan dari sumber api listrik dan bara rokok. Yang ketiga yaitu jauhkan dari bahan-bahan cairan mudah terbakar atau reduktor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bahan kimia korosif. Bahan kimia korosif merupakan bahan kimia yang mempunyai substansi dapat merusak benda atau tubuh apabila kontak langsung dengannya, seperti gatal-gatal, iritasi pada kulit, dan dapat membuat kulit terkelupas. Misalnya asam asetat, asam sulfat, asam klorida, dan berbagai asam lainnya dengan pH kecil. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari bahaya dari bahan kimia korosif salah satunya adalah dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan bahan kimia korosif. Kemudian hindari kontak langsung dengan bahan tersebut seperti memakai alat proteksi diri, yaitu menggunakan masker, pelindung mata, pelindung muka, sarung tangan, dan juga jas lab laboratorium. Penanganan yang dapat dilakukan apabila ada praktikan yang terkena langsung dengan cairan korosif dapat dilakukan dengan mencuci atau membasuh sebanyak mungkin dengan air dan sabun selama beberapa menit. Namun apabila bahaya yang parah seperti tertelan atau terhirup dapat dilakukan dengan cara merujuk ke rumah sakit terdekat untuk tindakan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis simbol bahan kimia, yaitu flammable, yang artinya mudah terbakar. Flammable atau mudah terbakar
yaitu bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Dibagi menjadi 3, yaitu 1. Zat padat mudah terbakar, contohnya belerang. Yang kedua, zat cair mudah terbakar, contohnya ether. Dan yang terakhir, yang ketiga, gas mudah terbakar, contohnya etilen. Penyimpanan bahan kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar, yaitu 1. Ditempatkan pada ruangan yang temperatur dingin dan berventilasi. Yang kedua, jauhkan dari sumber api atau panas, terutama loncatan api listrik dan bara rokok. Yang terakhir yaitu tersedia alat pemadam kebakaran. Saya ingin menjelaskan tentang simbol berbahaya bahan kimia toksik. Simbol ini memiliki gambar tengkorak. Simbol ini menandakan bahwa bahan kimia bersifat beracun, dapat menyebabkan sakit serius atau kematian apabila tertelan atau terhirup. Oleh karena itu, dilarang menelan, menghirup, atau bahkan hindari kontak langsung dengan kulit. Apabila dengan sengaja atau tidak sengaja tertelan atau terhirup, maka langsung berikan dengan penawar racun, yaitu susu, dan bawa ke rumah sakit atau klinik terdekat untuk tindakan lanjut. Contoh bahan dari simbol toksik adalah metanol dan benzena. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.